Kepemimpinan dan manajemen. Apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi, mengkoordinasi, dan menggerakkan perilaku orang lain, serta melakukan perubahan ke arah yang lebih positif. Yang pertama, kreativitas. Yang kedua, inovasi. Yang ketiga, responsivitas. Yang keempat, transformasional. Yang kelima, motivator. Dan yang keenam, panutan. Manajemen fondasi dasar. Apa sih manajemen? Manajemen adalah memastikan pekerjaan dapat diselesaikan, bukan dengan mengerjakannya sendiri, melainkan dengan mengawasi dan mengkoordinasikan, mulai dari CEO hingga pengawasan lapangan. Manajemen mencakup semua tingkat organisasi. Pun 5 fungsi manajemen menurut Fayol. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning, menetapkan tujuan strategis, taktis, dan operasional. Yang kedua itu ada pengorganisasian atau organizing, memastikan tersedianya sumber daya yang cukup untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, pemberian perintah atau commanding, menugaskan pekerjaan dan memberikan instruksi. Yang keempat itu ada koordinasi atau coordinating, yang menyatukan sumber daya pada waktu dan tempat yang tepat. Yang kelima itu pengendalian atau pemantauan, yang dimana tugasnya memantau atau controlling. Adapun perbedaan manajer dan pemimpin. Manajer berorientasi pada tugas. Yang pertama itu menghadapi kompleksitas, yang kedua memberikan instruksi dan koordinasi, yang ketiga memiliki keahlian teknis, yang keempat wewenang berasal dari jabatan, dan yang kelima membuat organisasi berjalan. Sedangkan pemimpin itu berorientasi pada hubungan, menginspirasi dan memotivasikan, membangun hubungan, mengandalkan visi dan misi. Wewenang berasal dari kualitas pribadi dan mendorong perubahan sistematik pada organisasi tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis atau tipe kepemimpinan. Itu ada 5. Yang pertama ada kepemimpinan autokratis. Itu kontrol maksimal. Itu adalah pemimpinan memegang kekuasaan dan wewenang pengambilan keputusan perintah harus dipatuhi tanpa pertanyaan. Yang kedua itu ada kepemimpinan paternalistik. Itu adalah wewenang bergaya keluarga, di mana dimaksud pengertiannya itu pemimpin memiliki wewenang besar dan memandang karyawan sebagai keluarga dengan perhatian tinggi pada kesejahteraan mereka konsekuensi. Yang ketiga itu ada kepemimpinan laissez atau faire, itu dibiarkan atau diberi kebebasan maksimal. Adalah karyawan menetapkan tujuan sendiri, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Jenis dan tipe kepemimpinan yang keempat itu ada kepemimpinan demokratis. Keterlibatan karyawan adalah melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan, memberi informasi terkait itu yang mempengaruhi mereka. Yang kelima itu ada kepemimpinan situasional. Tidak ada satu gaya kepemimpinan terbaik. Situasi yang berbeda membutuhkan pendekatan yang berbeda. Yang pertama, menilai bawahan, yaitu keterampilan, usia, pendidikan, harapan, dan motivasi. Yang kedua itu ada mengevaluasi keputusan, yaitu tingkat urgensi, kepentingan, dan dampak. Yang ketiga ada mempertimbangkan pemimpin, yaitu karakter, nilai, pengalaman, dan harapan. Dan yang keempat itu ada menganalisis lingkungan. Selanjutnya itu ada pertimbangan etika, di mana pemimpin itu berfokus pada manusia, membangun hubungan dan menginspirasi, sedangkan manajer berfokus pada organisasi dan melindungi kepentingan bisnis. Nah, selanjutnya ada pengaruh budaya. Yang pertama itu ada jarak kekuasaan, yaitu penerimaan terhadap ketimpangan kekuasaan. Yang kedua ada individualisme, yaitu orientasi individu dengan kelompok. Yang ketiga ada penghindaran ketidakpastian, yaitu kenyamanan terhadap ambiguitas dan risiko. Yang keempat ada maskulinitas, yaitu nilai persaingan vs kerjasama. Yang terakhir itu ada orientasi jangka panjang, yaitu fokus masa depan vs masa kini. Kami mengambil satu contoh gaya kepemimpinan, yaitu dari Kevin Alwi yang pernah menjabat sebagai CEO Gojek setelah Nadiem Makarim masuk ke kabinet.
Gaya kepemimpinan Kevin Alwi sebagai CEO Gojek pada tahun 2020 hingga 2022 yaitu ialah bersifat strategis yang berfokus kepada inovasi produk, pengembangan bisnis, dan pemberdayaan karyawan dengan pendekatan solusi. Kevin Alwi juga menambahkan budaya kerja terbuka dan inklusif di Gojek dan juga mendorong karyawan untuk berani mengemukakan pendapat dan fokus mencari solusi atas tantangan yang ada.